Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia dari Reka 7, kelas C25E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panorama dan kompas. Nah, pengertian panorama. Panorama adalah pemandangan luas yang dapat dilihat dari satu titik pandang dalam konteks seni atau fotografi. Panorama juga berarti gambar atau foto yang menampilkan pemandangan alam secara menyeluruh, biasanya memanjang ke samping atau horizontal. Contohnya, pemandangan pegunungan, pantai, atau kota yang dilihat dari atas bukit. Fungsi panorama. Fungsi panorama antara lain yaitu menampilkan keindahan alam atau lingkungan secara menyeluruh, membantu mengenal kondisi geografis suatu tempat sebagai media pembelajaran dalam pelajaran IPS, geografi, atau seni rupa. Digunakan dalam pemetaan atau survei wilayah agar mendapatkan gambar topografi daerah. Nah, cara menggunakan panorama dalam foto atau pengamatan. Pilih posisi tinggi atau terbuka agar pemandangan tidak terhalang. Gunakan alat bantu seperti kamera, panorama atau aplikasi panorama di handphone. Putar perlahan ke arah kanan atau kiri untuk mengambil gambar menyeluruh. Perhatikan pencahayaan agar hasilnya jelas dan natural. Adapun cara menggambar panorama. Yang pertama, langkah-langkah menggambar panorama. Yang pertama itu tentukan tema, misalnya pantai, gunung, kota, sawah, dan lain sebagainya. 2. Buat garis horizontal, garis batas antara langit dan bumi. Ketiga, buat sketsa objek utama seperti gunung, pohon, rumah, jalan, atau laut. Tambahkan detail di latar depan, tengah, dan belakang untuk memberikan kesan luas. Warnai gambar sesuai suasana. Cara misalnya senjaga, mendungga. Nah, yang selanjutnya gunakan teknik gradasi warna agar tampak realistis. Selanjutnya yaitu pengertian kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah yang menggunakan jarum magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Kompas sangat penting dalam kegiatan navigasi seperti mendaki, berlayar, atau membuat peta. Selanjutnya, fungsi kompas. Fungsi kompas itu fungsi utama kompas. Yang pertama, menentukan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Membantu orientasi peta dengan arah sebenarnya di lapangan. 2. Menentukan arah perjalanan saat di alam terbuka. Dan yang ketiga, menentukan asimut dalam kegiatan pemetaan. Nah, adapun bagian-bagian kompas. Yang pertama itu jarum kompas. Jarum kompas ini berfungsi menunjukkan arah utara dan arah selatan. Yang kedua adalah garis yang bundar. Garis bundar ini adalah garis derajatnya. Jadi ini mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Yang keempat itu rumah kompas. Rumah kompas ini berfungsi untuk menahan jarum kompas. Selanjutnya itu adalah garis derajatnya. Jadi ini garis petunjuk derajatnya, ini adalah garis-garis petunjuk derajatnya yang memanjang ke dalam. Itu memudahkan kita agar kita lebih mudah melihat derajat yang kita cari. Nah, selanjutnya itu adalah penutup kompas dan kaca pembesar kompas. Penutup kompas ini berfungsi untuk
eh, menjaga kompas agar tetap aman dan tidak mudah rusak. Nah, kaca pembesar ini berfungsi untuk membantu kita agar kita lebih detail dalam melihat tujuan yang ingin kita tuju. Cara penggunaan kompas itu letakkan pada tempat yang datar, lalu hindarkan dengan benda logam. Nah, lalu tunggu hingga jarumnya berhenti bergerak. Lalu ketika jarumnya berhenti bergerak, putar rumah kompas searah dengan jarum jam sehingga menemukan arah utara. Lalu baca kompas. Nah, selanjutnya adapun asimut dan back asimut. Asimut itu adalah sudut yang terbentuk dari utara dan si pengamat lalu objek. Jadi dari sudut utara ke si pengamat lalu objeknya itu membentuk sudut asimut. Sedangkan back asimut itu adalah kebalikan dari sudut asimut. Itu adalah si pengamat, objek dan sudut utara. Itu akan ketika asimut itu berputar ke arah jarum jam, back asimut itu akan berputar berlawan dengan jarum jam. Nah, lalu jika asimut yang kita dapat itu 20, maka cara menentukan back asimutnya itu dengan menambahkan 180 derajat. Jadi ketika jumlah asimutnya itu di bawah 180 derajat, maka back asimutnya kita jumlahkan. Tetapi jika asimutnya di atas 180 derajat, maka back asimutnya kita kurangkan. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.